Wow, hari ini kita bisa bertemu dengan wanita-wanita Indonesia yang luar biasa. Bagaimana semuanya kabarnya sehat dan pasti wonderful, pasti diberkati Tuhan luar biasa ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang ternyata tangan wanita itu so powerful, so kuat dan sangat luar biasa. Mana buktinya Bu Indri? Mungkin kita bertanya seperti itu. Tangan saya buktinya lemah, tangan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mana buktinya? Kita akan buktikan. Kita buka dalam Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini yang berkata adalah Amsal ya. Ini berbicara tentang apa? Ternyata wanita, kekuatan kita bukan hanya karena mungkin badan kita yang besar saja, bukan karena kepintaran kita yang luar biasa saja, bukan karena kekayaan kita yang sangat banyak saja. Ternyata kekuatan wanita itu ada di tangan. Hari ini kita buktikan tangan yang kuat bagaimana Bu Indri? Apakah tangan kita ini hanya untuk memakai cincin saja? Atau hanya mungkin untuk memakai kutek saja? Atau untuk hal-hal yang tidak terlalu penting menurut kita? Kita akan buktikan di mana kekuatan tangan seorang wanita. Kita buka yuk dalam Lukas ya. Dikatakan Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri. Ini Yesus ya yang menjauhkan diri. Dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya ya, ayat 43, maka kata seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jelas dikatakan di sini Yesus anak Allah, waktu dia punya masalah, waktu dia di Taman Getsemane, waktu dia dalam keadaan sangat-sangat ketakutan, dia bukan lari ke kanan, bukan lari ke kiri, bukan datang kepada manusia, tapi dia datang kepada Bapa di surga dengan berlutut dan berdoa melipat tangan. Dia gunakan tangannya yang kuat ini untuk apa? Memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi dikatakan ada kekuatan yang ditransfer daripada surga. Dan akhirnya kalau kita baca bagaimana Yesus akhirnya menyelesaikan tugasnya di Taman Getsemane, bahkan akhirnya sampai mati di kayu salib, bahkan akhirnya sampai bangkit dari kubur. Ini berbicara tentang kekuatan yang luar biasa. Kenapa bisa kuat Bu Indri? Jawabannya sederhana. Waktu kita punya masalah, kita butuh kekuatan. Tidak akan mampu kita menghadapi masalah suami yang nakal, masalah anak yang tidak bertobat, masalah ekonomi yang hancur-hancuran, atau mungkin rumah tangga yang sudah ada di ujung tanduk, bahkan dalam ambang perceraian. Bagaimana cara mengatasinya Bu Indri? Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan tangan yang dilipat, yang berdoa. Wanita, waktu kita tidak suka berdoa, tanpa disadari kita sudah mengabaikan ekstra kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat cerita waktu ada perkawinan di Kana, ingat ya? Bagaimana waktu itu mereka kekurangan anggur, ada masalah dalam rumah tangga. Apa yang kemudian terjadi? Maria itu datang kepada Tuhan, dia artinya berdoa. Dia melipat tangan dengan memohon kepada Tuhan. Dan dia berkata mereka kekurangan anggur. Dan apa yang terjadi? Awalnya Yesus berkata, belum waktuku ibu. Tapi gara-gara seorang wanita yang berdoa yang melipat tangan, Tuhan turun tangan walaupun belum waktunya pada awalnya. Artinya apa? Kita bisa mengubah jadwal kerajaan surga dengan cara bagaimana? Dengan berdoa. Mungkin dunia mengatakan tidak mungkinlah engkau sembuh dari penyakit kankermu. Atau mungkin dunia mengatakan tidak mungkin ekonomi bisa berubah. Atau dunia mungkin mengatakan tidak mungkin hutangmu bisa kau bayar. Atau mungkin dunia berkata tidak mungkin suamimu bisa kembali padamu. Itu pendapat dunia. Tapi waktu seorang wanita melipat tangan, waktu seorang wanita menggunakan tangannya, waktu seorang wanita berdoa, apa yang terjadi? Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa ubah jadwalnya yang mungkin tadinya menurut dunia bisa baru bertahun-tahun pulih. Tuhan bisa ubahkan seketika. Itu yang terjadi dalam perkawinan di Kana. Air yang habis tadi, anggur yang habis, bisa berubah menjadi anggur yang jauh lebih baik. Mujizat tetap ada sampai hari ini. Kuncinya apa? Waktu kita tetap berdoa. Wanita, percayalah, doa wanita itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita tahu cerita tentang Lazarus. Waktu itu dikatakan Lazarus sudah mati, berbau busuk, 4 hari loh sudah mati. Artinya menurut dunia tidak mungkin lagi ada mujizat, tidak mungkin lagi bisa menyelesaikan masalah ini. Itu menurut dunia. Tapi apa yang terjadi waktu Maria datang kepada Tuhan? Dia menangis, dia melipat tangan, dan Tuhan melihat air matanya. Dikatakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus masgul hatinya, spiritnya itu sangat-sangat tergoncang. Dan akhirnya Tuhan pun sampai mengeluarkan air mata.
Artinya, Yesus kita adalah Allah yang sangat-sangat tersentuh dengan doa seorang wanita. Dan apa yang terjadi? Lazarus yang berbau busuk tadi bisa bangkit. Apa yang terjadi dalam hidup kita waktu kita datang ke hadapan Yesus? Yang menurut dunia sudah terlambat, sudah daluarsa, sudah expired, tidak mungkin bisa diubahkan. Tuhan bisa ubahkan dengan hanya waktu yang sangat-sangat singkat. Hari ini mari kita introspeksi, masihkah ada doa kita selama ini? Waktu suami tidak pulang, waktu ekonomi terpuruk, waktu hutang masih banyak, bahkan melilit sampai ke leher, waktu anak-anak berontak, bahkan tidak mau bersekolah, bahkan mungkin malas, bahkan mungkin ada yang terikat oleh narkoba. Masihkah kita melipat tangan untuk berdoa kepada Tuhan? Atau kita sudah mulai give up, berkata, capek Bu Indri, percuma, saya sudah berdoa hampir setahun, 2 tahun, tidak juga ada perubahan. Hati-hati wanita, waktu ada mulai kata-kata CAPEK, capek, itu iblis sudah bertepuk tangan. Dia merasakan pasti wanita ini hancur, pasti rumah tangganya hancur. Tapi waktu seorang wanita tetap melipat tangan dengan berdoa, tetap komitmen dengan jam-jam doa, tetap berharap pada Tuhan, di sana tinggal tunggu waktunya Yesus, pasti terjadi pemulihan. Jadi hari ini mari kita koreksi diri kita. Masihkah ada jam-jam doa itu dalam hidup kita? Masihkah ada roh yang suka berdoa dalam hidup kita? Atau yang ada kita sudah mulai pasrah, putus asa. Bahkan kita berkata, mungkin sudah takdirku seperti ini. Maafkan saya, wanita Kristen. Tidak ada istilah menyerah dalam ikut Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita supranatural power. Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan. Caranya bagaimana? Dengan melipat tangan, dengan doa. Di sana ada solusi untuk setiap masalah. Jadi hari ini mari kita koreksi, ya. Hari ini kita introspeksi, masihkah ada jam-jam doa kita sampai hari ini untuk menghadapi segala permasalahan dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami mau praktekkan tentang tangan yang kuat tadi dari seorang wanita, yaitu tangan yang suka dilipat untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan kami percaya kalau kami tetap berdoa, tidak pernah menyerah untuk berdoa, dan tetap komit dalam doa, Tuhan pasti jawab masalah-masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.